Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Untuk kita mengalami pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, pelayanan yang baru, serta berkat-berkat yang baru, baik secara jasmani maupun rohani. Mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah dibawa Tuhan masuk ke bulan yang baru, bulan yang ke-9 di tahun dimensi yang baru. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah menghantar kita semua hingga kita tiba di bulan ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Mari Bapak Ibu bersama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia pagi hari ini. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena hanya Dia
Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua,
Hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, gereja Tuhan kita bisa kembali beribadah di dalam ibadah online. Dan tidak terasa kita sudah ada di bulan ke-9 tahun 2020. Segala yang kita lewati dalam kehidupan kita sampai kita di saat ini hanya oleh karena anugerah dan penyertaan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa karena kasih setia, oleh karena penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari satukan hati dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kebaikan penyertaan-Mu kami ada di awal bulan ke-9 tahun 2020 ini. Terima kasih Bapak. Ini bukan oleh karena kuat gagah kami, tapi hanya oleh karena kebaikan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami hingga di bulan ini ya Bapak. Kami mau merenungkan firman yang adalah Engkau sendiri. Urapilah kami, penuhilah kami ya Bapak. Ya Allah Roh Kudus, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Singkapkan kebenaran sehingga kami tetap hidup dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan pada pagi ini berjudul kekuatan orang yang hidup dalam iman. Ya. Oleh karena segala yang kita lewati dalam kehidupan kita saat ini bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena Tuhan yang memimpin dan menyertai kehidupan kita hingga kita ada di dalam kehidupan saat ini. Mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita buka dalam kitab Yesaya pasal 40. Kita baca di ayat 30 dan ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Di tengah ketidakpastian yang kita lewati hingga saat ini, banyak orang sedang bertahan di dalam situasi ini dengan tingkat ketahanan yang bervariasi, saudara. Akan tetapi orang-orang yang hidup di dalam imannya, dia memiliki satu kekuatan yang bukan oleh karena kuat dan gagahnya, tapi hanya oleh karena apa yang Tuhan taruh, Tuhan berikan dalam kehidupannya, sehingga dia mampu bertahan. Firman Tuhan di Yesaya pasal 30-31 menunjukkan satu perbedaan bagi kita, bahwa orang-orang muda, orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kemampuan bisa jatuh dan tersandung, tapi orang-orang yang punya imanlah yang bertahan. Terlihat daripada kekuatan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Garis bawahi kata menanti-nantikan Tuhan. Ini menunjukkan ada iman di bagian ini. Ini menunjukkan iman. Ini adalah
menunjukkan nilai iman yang terbentuk dalam kehidupan bukan orang muda, bukan orang yang memiliki ketahanan fisik, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Usianya mau berapa saja, tapi saat dia punya iman, dia punya kekuatan. Amin, saudara. Dan kita harus kenali bahwa kekuatan orang yang hidup dalam iman itu akan menunjukkan cirinya. Nah, mari kita sama-sama melihat ciri-ciri apa yang akan ditunjukkan orang-orang yang hidup dan mengandalkan kekuatan imannya. Yang pertama, firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu buka dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 15. Kata Yesus mengenai ciri yang pertama. Mari kita lihat sama-sama ayat ini. Saya ajak Bapak Ibu bisa baca di bagian bawah teks firman di layar Bapak Ibu. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ciri orang yang hidup dengan kekuatan di dalam iman adalah yang pertama, ketekunan. Ciri pertama terlihat bahwa orang itu memiliki ketekunan di dalam segala situasi kehidupan yang dia lewati. Sehingga saya mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki ketahanan iman yang ada di dalam kehidupannya, dia mampu melewati segala situasi kehidupan seperti apapun juga, tapi dia mampu bertahan. Kenapa? Karena dia tekun untuk menantikan Tuhan. Orang yang punya iman timbul dari dia menerima firman dan dia menyimpan di dalam hati sehingga ada buah ini yang keluar. Sehingga waktu buah ini terlihat, kita akan tahu bahwa itu adalah ciri orang yang hidup di dalam iman. Amin, saudara. Haleluya. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Jadi buah ketekunan itu perlu kita miliki, saudara. Memerlukan ketekunan untuk apa? Firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 36 mengatakan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Tekun merupakan satu bentuk di mana kita tetap melakukan walaupun tidak menghasilkan atau kita tidak memperoleh apa-apa. Sehingga yang tadi saya bilang bahwa situasi yang tidak pasti ini, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi waktu kita memiliki iman, kita akan menunjukkan ciri yang berbeda dari orang-orang lain. Supaya apa? Kita melakukan kehendak Allah dan kita dengan tekun menanti apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Apa yang sedang saudara nanti-nantikan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sedang berdoa untuk sesuatu? Apakah saudara sedang bergumul untuk sesuatu hal yang belum pada endingnya, belum terjawab, belum saudara dapatkan? Pekerjaankah setelah mungkin saudara sulit untuk bisa bertahan di dalam situasi kehidupan ini? Atau mungkin hal-hal yang lain, kesembuhankah? Atau pergumulan-pergumulan yang lain di dalam kehidupan keluarga? Tapi saya mau mengajak kita menjadi orang-orang yang tetap teguh. Di situasi pandemi, ada data yang menunjukkan bahwa saat keluarga bersama-sama, ternyata tingkat perceraian semakin tinggi. KDRT semakin tinggi, ada banyak kasus yang terjadi. Kita tahu bahwa itu menunjukkan bahwa ada banyak orang yang tidak mampu bertahan di dalam situasi yang ketidakpastian ini. Tapi bagi orang-orang yang hidup di dalam iman, dia memiliki kekuatan untuk tetap melakukan kehendak Allah. Dan saat dia melakukan kehendak Allah, ciri yang terlihat adalah ketekunan dan Tuhan menggenapi janji di dalam kehidupannya. Haleluya. Itu ada hal yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa kekuatan orang yang hidup dalam iman akan menunjukkan satu ciri tekun. Amin. Nah, hal yang kedua, mari kita buka bersama-sama dalam firman Tuhan di Ibrani pasal 6
ayatnya yang ke-12, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca ayat ini. Firman Tuhan katakan, agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Haleluya. Yang oleh iman. Jadi iman akan melahirkan juga satu ciri, yaitu kesabaran, saudara. Supaya apa? Supaya kita mendapat bagian dalam apa yang Allah janjikan. Bila kita baca dalam bagian ini, kita lihat Ibrani 6 ayat yang ke-15, kita akan melihat contoh yang firman Tuhan tuliskan mengenai bapak orang beriman, yaitu kehidupan Abraham. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kekuatan orang yang hidup dalam iman adalah dia akan mencirikan kesabaran, karena kesabaran akan mendapat janji, saudara. Amin. Tekun untuk menantikan janji. Tapi dalam ketekunan kita butuh yang namanya kesabaran. Dan hanya orang-orang yang hidup dalam imanlah yang akan menunjukkan ciri kesabaran. Ada banyak orang yang terburu-buru mengambil keputusan. Ada orang yang sedang terburu-buru dalam situasi ini, sehingga saat dia tidak sabar, dia kebablasan, dia menjadi rugi, dia merasa sesuatu yang salah terjadi dalam kehidupannya. Nah, bagi orang-orang yang hidup di dalam iman, dia akan mengandalkan imannya, dia akan bertahan. Apapun situasinya, dia akan sabar untuk melihat janji Tuhan digenapi. Haleluya. Dan ciri yang ketiga, orang-orang yang memiliki kekuatan oleh karena dia hidup di dalam iman, adalah hati yang murni. Haleluya. Mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal 10. Kita baca beberapa ayat di bagian ini, di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Waktu kita punya iman, hati kita dibaharui, saudara. Waktu kita punya iman, kita punya ketekunan, kita punya kesabaran, dan hati kita senantiasa dibaharui oleh Tuhan. Dan waktu kita punya hati yang tulus ikhlas, maka kita juga mendapat janji yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikannya itu adalah setia bagi kita yang mau selalu minta Tuhan hadir memenuhi hati kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk mengambil sikap ini, hidupi ciri ini, supaya kita terus bisa melewati setiap situasi, apapun situasi, baik suka maupun duka dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, iman kita bertumbuh, kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan tetap dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mau supaya hidup kami menunjukkan ciri-ciri orang yang hidup dan mengandalkan iman di dalam Tuhan saja. Sehingga kami menjadi orang yang berbeda menanggapi situasi kehidupan yang saat ini sedang terjadi.
di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini Tuhan. Tapi waktu kami datang kepada Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami. Kami punya ciri-ciri orang-orang yang senantiasa hidup di dalam Engkau Bapa. Kami tekun, kami sabar, dan hati kami terus dibaharui di dalam Tuhan. Biar Roh Kudus hadir berikan rema yang semakin menguatkan kami untuk mengambil sikap dan memiliki ciri-ciri dan kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan Engkau berarti di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu bisa ambil waktu sejenak. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjamuan di rumah. Haleluya. Ya, mari ambil waktu sejenak untuk kita mempersiapkan hati kita supaya kita dilayakkan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu hanya diperkenankan kepada orang yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak berkenan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari Bapak Ibu datang di hadapan Tuhan. Kita minta ampun atas segala dosa pelanggaran yang kita buat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kita minta ampun ya Bapak. Bapak, di dalam nama Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami, darah-Mu basuh kami. Layakkan kami untuk sehidangan dengan Engkau di perjamuan kudus ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu bisa membagikan roti dan anggur sesama anggota keluarga. Dan mari kita angkat roti tinggi-tinggi tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu buka hati, angkat tangan saudara. Mari kita berbahasa. Kiralabaralabaralabarala. Terima kasih Bapa. Kiralabaralabaralabarala. Shikeredededede yarananasana yaralabu. Ikaralabaralabaralabarala. Penuh dalam hidup kami. Hati kami, pikiran kami. Kami dibaharui iman yang teguh Tuhan taruh dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan di depan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang bangkit bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kita. Terima urapan yang baru daripada Tuhan. Kiri di biar kira penuh berikan. Engkau taruh kekuatan yang baru, iman yang bangkit di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Setiap keluarga lepas keluarga, terima di dalam nama Yesus. Setiap pribadi lepas pribadi, terima di dalam nama Yesus. Urapan yang baru Tuhan berikan, Tuhan penuhi dalam kehidupan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Abba Bapa. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami dibaharui, kami dibangkitkan untuk hidup senantiasa di dalam iman kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu angkat tangan. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus turun memelihara setiap kita. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus penuhi, mengajar, dan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awal mempelai sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat.